siang Bapak Ibu saudari, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini saya diizinkan untuk bersaksi. Karena kesaksian saya ini berhubungan juga dengan firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini tentang kekhawatiran, di mana di sebelumnya Bapak Ibu saudari-saudari sudah pernah tahu, tapi izinkan saya untuk menyaksikan kembali pengalaman hidup saya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup saya, di mana saya boleh diizinkan Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya, dan itu adalah salah satu kilas balik juga di dalam kehidupan saya untuk saya semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena saya tahu jika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan izinkan Dia menguji iman kita dengan berbagai hal. Jadi tahun 2016 Bapak Ibu itu adalah tahun terberat dalam kehidupan saya. Setelah saya melahirkan anak saya yang kedua di awal tahun 2016 itu, saya sering sakit. Pokoknya setiap bulan itu pasti saya sakit, demam tinggi gitu ya saudara ya. Jadi setiap bulan itu saya selalu ke dokter umum. Jadi dokter Jono itu adalah dokter umum yang selalu saya kunjungi. Jadi selalu dikasih antibiotik. Jadi sudah nggak tahu lagi ya saudara berapa kapleng antibiotik yang sudah saya minum gitu. Karena setiap bulan saya selalu sakit. Sembuh gitu ya. Kemudian bulan berikutnya sakit lagi. Panas tinggi, demam, nggak tahu sebabnya apa saudara ya, pokoknya selalu panas aja, badan saya selalu demam, badan saya kurus sekali saudara. Jadi mungkin waktu itu sekitar 35 kilo ya, sangat kurus sekali saudara ya. Sampai di bulan Agustus 2016 nya saya merasakan agak ada yang aneh gitu di badan saya, seperti itu saudara ya. Ketika itu ada ibadah di rumah mertua saya. Nah di situ saya mulai merasakan bahwa badan saya ini ada yang aneh gitu. Saya merasa ada seperti benjolan di tulang belakang saya, ya benjolannya cukup besar. Waktu itu mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya, karena belum begitu keluar. Tapi kalau dipegang itu agak besar benjolannya gitu di bagian tulang belakang saya ini. Memang selama saya sakit di bulan-bulan sebelumnya itu saya sering mengeluhkan sakit pinggang gitu ya. Sakit pinggang, kalau sudah sakitnya nyeri minta ampun saudara, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi sering kalau sudah sakit itu dengan posisi yang sama saja terus sampai sakitnya hilang. Jadi kalau sudah membungkuk ya membungkuk aja dulu sampai hilang sakitnya, karena kalau dipaksakan sakitnya luar biasa seperti itu ya. Jadi saya harus minum obat anti nyeri seperti paracetamol atau apa saudara yang bisa menghilangkan nyerinya dulu, baru setelah itu saya bisa bergerak lagi. Nah jadi itu sangat mengganggu. Nah di Agustus itu baru saya merasakan bahwa ada seperti benjolan di tulang belakang saya saudara ya. Nah tapi waktu itu dalam pikiran saya nggak tahu lagi gitu ya. Mungkin kalau kita secara awam saudara akan berpikir kalau sudah ada benjolan itu pasti apa gitu ya. Saya juga secara pribadi kalau sudah ada benjolan, ya namanya sekarang penyakit macam-macam, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa kita bayangkan pasti ini kalau nggak tumor, kanker, itu aja gitu ya dalam pikiran kita. Akhirnya saya berobat ke dokter umum yang lain saudara yang yang berbeda. Nah, ketika saya berobat ke situ, dokter umum ini nggak berani mendiagnosa saya karena dia dokter umum. Kemudian dia buat surat rujukan untuk saya, dan saya dikasih surat rujukan ke dokter spesialis tumor. Membaca surat rujukannya ini aja saudara ya, sudah bisa saya membayangkan, oh Tuhan, kalau begini berarti penyakit saya ini parah gitu ya. Kok saya dirujuknya ke dokter spesialis tumor seperti itu di rumah sakit ini saudara ya, rumah sakit Doris Silvanus. Kemudian saya periksa ke dokter spesialis tumor ini. Di situ saudara, dokter ini memeriksa badan saya seperti itu ya, bagian tulang belakang ini yang ada benjolan tadi itu benjolannya dipegang gitu ya, dirasa
Terus dia katakan, ibu, saya nggak berani bilang ini tumor, saya harus periksa dulu rekam medik ibu, saya harus lihat dulu hasil ronsennya, ibu harus ronsen dulu, ibu harus USG luar dalam gitu ya, pokoknya di ronsen semua periksa lengkap katanya, sampai periksa darah dan sebagainya, baru nanti hasil periksanya bawa ke saya akan baca hasilnya, baru dari situ saya bisa tahu ibu ini apa gitu ya. Jangan hanya karena ada benjolan di sini lalu kita katakan ini tumor. Saya nggak mau seperti itu, dokternya katakan gitu. Akhirnya saudara ya, saya melakukan pemeriksaan lengkap. Singkat cerita, hasilnya itu saya bawa ke dokter yang spesialis tumor tadi. Beliau itu lihat hasil ronsen tadi itu ya. Sudah katakan, ibu ini kayaknya di tulang belakang. Posisi benjolannya ini di tulang belakang. Jadi saya arahkan ibu ke spesialis ortopedi dulu karena letaknya di tulang belakang. Jadi saya ini dilempar-lempar gitu ya. Jadi ini apa dok? Tumor atau bagaimana? Nanti dokter spesialis ortopedinya yang akan mendiagnosa lagi. Belum ketahuan saudara apa ini gitu ya. Akhirnya saya bawa lagi ini ke dokter spesialis ortopedi. Nah di situ lagi baru diperiksa. Nah, setelah diperiksa, dia lihat rekam mediknya, dia lihat hasil ronsennya, di sini tempatnya ya, ini di torak nomor berapa gitu, saya lupa, kan tulang belakang tuh ada torak sebut aja gitu ya, di nomor ini posisinya di sini katanya, diingkarin kayak gitu ya saudara ya. Saya sama suami saya di dalam kamar dokter itu. Berapa lama sampai sebesar ini? Itu pertanyaannya saudara. Berapa lama sampai bisa sebesar ini? Waktu itu sudah sebesar buah mangga saudara ya. Buah mangga mempelap itu saudara besarnya. Jadi saya harus pakai baju yang agak longgar supaya nggak begitu kelihatan besarnya saudara ya. Saya katakan 2 minggu dok sampai sebesar seperti sekarang. Dari pemeriksaan awal sampai hari ini saya datang ke tempat dokter itu 2 minggu saya bilang sebesar ini. Hanya dengan perkataan itu saudara ya, yang saya katakan 2 minggu itu, dokter ini langsung bilang ke saya, kalau lihat dari perkembangannya, mohon maaf ibu katanya, tumor itu ada 2 jenis, satu tumor jinak, satu tumor ganas. Kalau saya lihat dari perkembangannya yang 2 minggu sebesar ini, saya yakinkan menurut saya ibu tumor ganas. Tumor ganas ini bu, bahasa lainnya kanker tulang. Coba saudara bayangkan, saya langsung didiagnosa oleh dokter kanker tulang. Saya sudah nggak bisa merasakan kaki saya ini menjamah lantai pada saat itu saudara ya. Anak saya yang kecil itu masih 1 tahun saudara. Jadi waktu itu dalam pikiran saya, kalau kanker tuh nggak bisa sembuh saudara ya. Itu dalam pikiran saya. Anak saya yang pertama juga masih kecil. Jadi saya nggak tahu lagi saudara ya, apa yang ada dalam kepala saya waktu itu. Saya nggak bisa, saya diam aja gitu saudara. Waktu dokter bilang, ibu periksa aja dulu bu, ini menurut saya aja gitu ya, kalau ibu ini tumor ganas bu, ini kanker tulang, karena cepat banget perkembangannya, mungkin ini sudah stadium berapa saya nggak tahu gitu, karena besar sekali saudara, 2 minggu kan. Akhirnya saudara ya, saya diam, oke dok, saya bilang saya periksa aja gitu. Saya dengan suami gitu saudara ya, bolak-balik ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan saudara, periksa darah dan sebagainya. Ini sambil aja nih, benjolan saya ini besar banget gitu saudara ya. Tapi itu kami sempat ikut kegiatan gereja gitu, saudara ya, di Jakarta waktu itu. Di sana saya didoakan hamba Tuhan. Iman saya merasakan pada waktu itu saudara ya, ada sesuatu yang terlepas dari badan saya waktu didoakan. Tapi waktu itu masih belum saya berobat di sini gitu ya, belum waktu itu, karena waktu saya itu harus mengikuti kegiatan di gereja. Tapi saya ada sesuatu yang saya rasakan ketika saya didoakan oleh hamba Tuhan di Jakarta waktu itu, ada sesuatu yang terlepas dari badan saya merasa ada sesuatu yang keluar gitu dari badan saya saudara, tapi saya simpan di dalam hati aja saudara waktu itu. Nah, ketika pulang dari Jakarta saya mulai melakukan pengobatan, tapi waktu itu belum berobat yang seperti orang saudara ya, masih pemeriksaan aja. Pemeriksaan pada waktu itu dokter ortopedi ini bilang ke saya, coba ibu saya lupa namanya itu saudara ya. Pokoknya saya harus ke bagian lab patologi, di mana nanti cairan yang ada di dalam benjolan saya ini saudara akan disedot. Nanti
nanti akan diperiksa lagi di lab sehingga diketahui ini cairan ini ada sel kanker atau enggak, seperti itu saudara ya. Nah, pada waktu itu saya harus nunggu seminggu saudara, karena dokter yang spesialis di patologinya ini sedang dinas ke Pontianak rasanya waktu itu saudara, ke Batam. Saya harus seminggu lagi. Saudara bayangkan dalam seminggu itu saya bergumul saudara sepanjang malam, seperti yang Daud pernah katakan, aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Itu saya mengalami saudara ya. Sepanjang malam saudara saya menangis di tempat tidur saya itu, apalagi saya memandangi anak-anak saya yang masih kecil. Kekhawatiran saya itu saudara ya, kalau saya meninggal gitu saudara, anak-anak ini masih kecil, suami saya harus mengurusi 2 anak ini, seperti itu saudara. Saya sudah nggak bisa lagi membayangkan saudara ya. Waktu itu terus terang seperti yang Bapak Gembala katakan, saya takut saudara, meninggal itu takut sekali saudara ya. Dengan keadaan yang dalam artian bukan berarti saya tidak percaya Yesus, bukan, tapi saya memikirkan orang yang saya tinggalkan ini gitu. Saya memikirkan suami saya memikirkan anak-anak saya gitu ya. Mungkin anak-anak itu belum tahu waktu itu saudara, karena mereka masih kecil gitu ya, masih sangat kecil pada waktu itu. Jadi mungkin mereka belum bisa tahu mama ini sakit atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi waktu itu selama seminggu itu saudara saya menangis berdoa firman Tuhan yang saya ingat, Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu yang saya ingat tuh. Terus saya bilang, Tuhan, kalau Kau tetap sama, dulu Kau pernah sembuhkan begitu banyak orang, saya bilang sembuhkan aku hari ini Tuhan. Kalau Kau tetap sama, itu saya imani saudara. Karena Yesus tetap sama, saya bilang, berarti hari ini Kau sama Tuhan Yesus. Izinkan aku Tuhan untuk disembuhkan. Jadi saudara ya, pada waktu itu saudara ada seminggu kemudian saya ambil cairan saudara ya di rumah sakit itu. Puji Tuhan dokternya Kristen. Kemudian dia katakan begini sama saya, umurmu berapa? Dia bilang, waktu itu masih 32 tahun saudara ya, kalau nggak salah, saya lupa juga. Wah, muda sekali katanya. Sudah punya anak? Sudah dok. Berapa anakmu? 2. Saya bilang, saya baru melahirkan juga dok, belum ada 1 tahun anak saya. Saya bilang yang nomor 2. Wah, kamu muda sekali. Yuk kita berdoa sama-sama, semoga cairan yang saya ambil ini bukan sel kanker. Dia katakan begitu. Siap ya, suntikannya itu besar saudara, untuk mengambil cairannya itu. Karena saya membelakangi itu kan saya nggak lihat, tapi saya sudah lihat gitu ya, suntikan itu besar gitu, ampulnya itu besar saudara untuk menarik sedotan ini. Terus dia bilang begini, kamu berdoa ya, saya akan ambil cairannya. Kalau cairan ini bukan darah isinya, katanya, saya yakinkan ini bukan kanker. Ayo kita berdoa. Itu dia suntikan pertama saudara, dicabut itu cairannya berwarna putih kental saudara, sama seperti creamer kental manis itu saudara ya. Kemudian saya coba sekali lagi ya, ayo kita berdoa, jangan sampai darah, karena ini baru yang pertama katanya, cairan awal pertama. Yang kedua saya suntik lagi, saya sedot lagi. Dia bilang, mudah-mudahan bukan darah, ayo kita berdoa. Siap ya, dia bilang. Suntik lagi saudara, dicabut lagi. Dia lihat, dia perhatikan benar-benar, masih sama warna putih. Mudah-mudahan ini bukan kanker, dia bilang begitu, karena cairan ini berwarna putih. Kalau kanker itu bercampur dengan darah, dia bilang begitu saudara ya. Kapan hasilnya dok? Saya bilang seminggu lagi, dokter katakan begitu. Nah sementara saya menunggu hasil ini saudara, saya berobat lagi ke dokter spesialis saya tadi yang ortopedi itu. Dia kasih saya obat untuk 1 minggu. Dia katakan begini, ibu nanti untuk hasil dari labnya 1 minggu lagi kan. Nah 1 minggu lagi itu ibu minum obat ini. Setelah itu dia katakan kita operasi bu, untuk benjolannya. Saya kan gak pernah operasi saudara ya. Terus terang aja saudara, saya takut sekali yang namanya operasi. Melahirkan pun saudara ya, saya
berdoa di hadapan Tuhan, oh Tuhan, aku mau lahiranku normal, seperti itu saudara ya. Ini operasi saudara di tulang belakang, bagaimana gitu. Terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya bilang jangan sampai pisau operasi Tuhan yang menjamah tubuhku. Aku mau tanganmu yang berlubang paku itu saja Tuhan yang menyembuhkan aku dan mengoperasi benjolan ini. Coba saudara ya, kalau secara logika, secara manusia itu nggak mungkin saudara, karena benjolan saya ini bukan bisul. Kalau bisul itu ada matanya saudara ya, nanti lama-lama bisa pecah gitu loh saudara. Kalau benjolan saya ini nggak ada matanya saudara, jadi memang betul-betul seperti benjolan. Harus dioperasi dari pakai pisau operasi seperti itu saudara ya. Jadi kalau secara iman nggak mungkin kalau menurut manusia, tapi di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin saudara. Saya katakan Tuhan, ini mungkin nggak mungkin, tapi aku percaya tanganmu yang berlubang paku itu sanggup menyembuhkan aku. Itu iman saya saudara. Seminggu kemudian hasil lab ini keluar saudara ya. Saya nggak sama suami saya masih sibuk bekerja, saya ambil sendiri aja gitu saudara ya. Saudara, kalau Tuhan izinkan saya kanker, hasil itu bisa kanker saudara ya. Tapi kalau Tuhan nyatakan bukan, mungkin selama 1 bulan itu saudara, selama berbulan-bulan itu saudara, Tuhan melihat bagaimana saya bergumul di dalam dia. Dia bisa mengubah hasil saudara. Terus terang saudara ya, itu saya belum tahu hasilnya kanker atau apa saudara. Terus terang saya belum tahu. Itu saya ambil surat itu saudara ya, tangan saya gemetar, badan saya gemetar. Saya ini nggak berani buka saudara hasilnya itu. Ya, saya nggak berani buka dan tidak ada orang di sebelah saya yang bisa saya pegang tangannya, yang bisa saya peluk gitu saudara. Di dalam ketakutan saya, mau saya bawa pulang juga percuma juga, nggak ada orang juga di rumah saudara ya. Itu saya bawa ke parkir motoran saudara, parkir motor di rumah sakit itu. Terus saya buka pelan-pelan. Ini kalau kanker, aku pingsan di sini, aku nggak tahu siapa yang ngangkat itu saudara dalam benak waktu itu. Kemudian saya buka amplop itu saudara pelan-pelan, seperti orang yang mau buka lulus atau nggak lulus itu saudara ya. Saya buka amplop itu, tertulis di situ saudara ya, negatif kanker saudara tulisannya. Saya nggak tahu lagi mau meloncat, saking bahagianya gitu saudara. Ini benar kan? Saya lihat lagi sekali lagi gitu saudara ya, memang tertulis negatif kanker saudara, negatif, semua negatif yang dikatakan, tidak ada sedikit pun gitu ya bahwa saya itu kena kanker gitu saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara, pasti bisa itu hasilnya kanker saudara. Tapi Tuhan izinkan saya harus bergumul dulu, merasakan bagaimana rasanya divonis atau didiagnosa kanker tulang saudara. Dan di akhirnya Tuhan izinkan keajaiban terjadi, bahwa sel kanker itu sesaja Tuhan ganti, tidak ada sel kanker saudara. Saya masih minum obat itu saudara ya. Ini masih besar benjolan. Pergumulan saya masih ada saudara. Sekalipun kanker bukan kanker dikatakan di situ, tapi pergumulan saya masih, itu saya harus menghadapi operasi untuk benjolan saudara. Obat saya sudah habis 2 hari lagi saudara ya. Lusanya saya akan operasi seharusnya. Jadwalnya saudara. Hari Minggu kita ibadah di sini. Pada saat itu ada perjamuan kudus saudara ya. Hari Minggu itu, di situ saya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di situ saya katakan, Tuhan, lusa aja Tuhan aku operasi Tuhan. Tapi jika Tuhan izinkan hari ini, aku minta Tuhan, jamah Tuhan Yesus, saya minta Engkau tidak berubah. Dulu tidak ada operasi, nggak ada operasi dulu Tuhan Yesus sembuhkan. Hari ini juga Tuhan saya minta Tuhan, kalau bisa aku tidak operasi Tuhan Yesus. Kalau bisa Tuhan, itu doa saya di perjamuan kudus waktu itu saudara. Tapi saya pasrah saudara ya, kalau memang saya harus operasi. Malamnya itu saudara, badan saya sakit semua saudara. Hari Minggu itu badan saya sakit semua terasa sakit. Dipegang pun sakit saudara ya. Benjolan saya ini semakin sakit rasanya. Kalau orang Dayak itu bilang manungut saudara ya, nyut gitu saudara, benjolan ini. Saya sampai nggak bisa tidur. Saya itu kalau tidur saudara tahu nggak lagi kayak terlentang nih, nggak bisa, kan benjolan saya besar. Saya harus miring kiri atau miring kanan atau terlungkup saudara tidurnya karena besar sekali benjolan saya. Malam itu sakit sekali saudara ya.
Dan saya merasakan saudara, ada sesuatu yang menetes di punggung saya ini. Seperti mengalir gitu saudara ya. Saya pegang, basah saudara. Saya bilang sama suami saya, "Wah, ini kayaknya pecah." Saya bilang begitu. "Ah, kita ke rumah sakit kan?" kata suamiku. "Nggak usah," saya bilang. "Nggak usah," saya bilang. Saya nggak tahu ini apa gitu ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya malam ini saya mau berdoa dulu. Semalaman itu saya bergumul di dalam Tuhan, di dalam doa saya saudara ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah ini efek obat atau bagaimana, saya nggak tahu. Pokoknya dalam bayangan saya, walaupun ini pecah gitu ya, tetapi harus tetap operasi seperti itu saudara ya. Besoknya suami saya kerja, semua berangkat, sisa saya dan anak saya yang kecil di rumah saudara. Pada saat itu saya duduk di depan TV, anak saya masih nonton televisi saudara. Saya duduk, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya pegang benjolan saya itu saudara. Di dalam hadirat Tuhan itu saudara. Tiba-tiba benjolan saya itu pecah saudara. Pecah tanpa ada sebabnya saudara ya. Pecah saja, mengalir semua cairan yang ada di dalam benjolan itu saudara. Mengalir sampai banyak saudara, sampai basah semua baju saya ini. Seketika saya tuh langsung sujud di hadapan Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya sambil ini terus mengalir basah saudara di belakang saya ini. Pecah saudara ya, saya nggak tahu dari mana asalnya, saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi semua pecah saudara. Saya biarkan ini mengalir. Anak saya yang kecil itu bingung melihat saya menangis, tapi karena dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Pokoknya saya menangis saja di dalam hadirat Tuhan pada waktu itu saudara. Saya sujud saudara, betul-betul terlungkup ke lantai. Dan ini terus mengalir saudara, mengalir gitu ya, sampai saya mengambil kain bedong anak saya itu saudara, itu sekitar 10 buah untuk menampung cairan yang tadi keluar di pecah saudara. Dalam hitungan 1 jam saudara ya, itu kempes saudara. Benjolan yang tadi besar sebesar buah mangga yang saya hampir 1,5 bulan itu saudara, itu kempes, betul kempes saudara. Saya mandi, membersihkan diri. Saya kalau mandi kan di kamar mandi itu ada kaca saudara ya. Selalu saya seperti ini loh saudara, melihat ke kaca itu, melihat benjolan saya. Hari itu saya melihat saudara ya, benjolan saya itu hilang saudara, betul hilang, betul kempes. Selama 2 hari sampai ke hari saya harus operasi saudara ya. Mungkin dokternya bingung, saya kok gak ada menghubungi untuk operasi. Tapi itu ada hari konsultasi saya saudara. Saya datang ke dokter pada waktu itu. Terus saya bilang, dokternya bilang, "Bu, kenapa gak datang saya mau persiapan operasi?" Saya masih belum cerita saudara. "Ayo Bu, naik ke tempat tidur, kita periksa dulu." Belum saya cerita saudara, ketika dia buka baju saya bagian belakang, "Loh, kempes Bu." "Iya Dok, saya juga nggak ngerti," saya bilang. Saya nggak tahu dokternya Kristen waktu itu. Kalau saya tahu dia Kristen, saya akan bersaksi. Ternyata dokternya Kristen, baru tahu setelah saya sudah sembuh gitu ya. Ini dia pencet saudara. Dia tekan tulang belakang saya ini. Dia tekan sekuat tenaga untuk melihat apakah ada keluar cairan saudara. "Ibu, ini sudah habis ya Bu ya?" "Iya Dok," saya bilang, "sudah nggak ada lagi." "Loh, kok bisa ya?" "Saya nggak tahu juga Dok," saya bilang. Saya mau katakan itu mujizat Tuhan, takut dia tidak seiman dari kita saudara ya. "Saya sudah sembuh Dok," saya bilang gitu. "Berarti nggak jadi ini operasinya Bu?" "Menurut dokter gimana?" saya bilang. "Iya, ini nggak jadi Bu operasinya, ini sudah sembuh. Ibu tinggal periksa lagi di ronsen lagi Bu ya, kita harus lihat." Dokter katakan begitu saudara. Dalam 3 hari saudara, bekasnya tertutup, lubangnya tertutup, kering saudara ya. Tidak ada lagi benjolan, tidak ada lagi nanah yang mengalir, tidak ada lagi rasa sakit saudara, tidak ada lagi seperti yang saya rasakan sebelumnya saudara. Saya disembuhkan oleh kuasa Tuhan, saya disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Kekhawatiran yang selama ini saya rasakan sudah berganti saudara ya. Sehingga setiap kali saya mengingat apa yang saya alami di tahun 2016, itu membuat saya semakin percaya saudara ya. Jadi kalau saya mulai khawatir saudara, saya selalu ingat kejadian.
Saya selalu pegang tulang belakang saya, saudara, ya, untuk mengingatkan untuk apa saya khawatir. Karena saya sudah pernah mengalami mujizat luar biasa dalam kehidupan saya, saudara. Tuhan menolong saya, dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah sama sekali berubah, saudara. Dulu dia tolong begitu banyak orang, hari ini pun dia tolong kita, saudara. Asal kita percaya dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Selama setahun saya harus terapi obat, saudara, ya, untuk menyembuhkan penyakit saya itu. Dan puji Tuhan, saudara, sampai hari ini saya sehat, saya bisa bersaksi, saya bisa menyatakan bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Kekhawatiran tidak akan menambahkan rasa saja dalam kehidupan kita, saudara. Dan hari ini saya mau kita bersama-sama menanggalkan setiap kekhawatiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan biarlah kesaksian saya ini menguatkan iman kita, memberikan kita semakin berpengharapan hanya di dalam Tuhan, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Dia melihat kita tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada-Nya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam